Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Theo di sini. Saat ini kita akan kembali beribadah di hari Minggu Persekutuan Teruna ya. Saat ini sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari nyanyian Gita Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih Tuhan karena pada malam hari tadi Engkau boleh memberikan kami istirahat yang cukup. Dan pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan saat ini kami akan beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang hidup dalam hati kami dan menjadi sumber pembaharuan bagi diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmurlah bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta.
Shalom adik-adik teruna yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dengan fokus, agar apa yang kita baca dari Alkitab dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami dapat boleh beribadah kepadamu Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, untuk kami dapat mengisi iman kami dengan firman Tuhan yang ini Tuhan, yang akan kami baca dan kami akan renungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan kami memahami isi maksud firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik teruna, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari kitab Yoel pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Jika sudah menemukannya, jika sudah terbuka kitabnya, kakak akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ya, jadi pembacaan kita pada pagi hari ini berjudul atau bertemakan sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Siapa yang disebut orang percaya itu? Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita merasa bahwa kita ini adalah orang percaya atau bukan? Ya, jadi responnya beda-beda. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah dengan adanya masalah itu dapat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, atau sebaliknya kita malah menjauh dari Tuhan, jarang berdoa, jarang bersyukur dengan Tuhan, dan lain sebagainya juga. Tergantung respon kita. Tapi di sini yang jelas, kalau ditarik dalam kehidupan kita
khususnya dalam situasi sekarang ini, sama seperti halnya kita di tengah-tengah wabah sekarang sedang heboh-hebohnya mengenai wabah virus corona, ya. Bagaimana kita sudah melewati beberapa bulan ini setelah terjadinya pandemi ini, sungguh sangat memprihatinkan. Hingga pada saat ini juga pun belum ada cara bagaimana untuk menghilangkan wabah ini. Belum ada vaksinnya. Jadi semua orang bisa kemungkinan terinfeksi virus corona. Maka dari itu, kita sebagai orang yang memiliki akal, ya, yang memiliki logika, mari kita ikuti semua apa yang disampaikan atau dianjurkan oleh pemerintah khususnya dalam menghadapi wabah virus corona. Ya. Sama halnya seperti corona ini, tentang situasi pada zaman Nabi Yoel, yang pada saat itu dia adalah salah satu dari banyaknya nabi, ya, yang bertugas untuk menyampaikan amanat dari Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel atau orang-orang Yehuda. Ya. Nabi Yoel adalah nabi kultus. Kenapa disebut nabi kultus? Karena dia adalah nabi yang penginjilannya itu sangat berkaitan dengan rumah ibadah, dengan cara peribadatan dan imam-imam. Makanya itu disebut nabi kultus. Sedangkan namanya sendiri Yoel adalah Tuhan adalah Allahku. Ya, itu arti nama Yoel. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, di sini dikisahkan bagaimana bangsa Israel melewati bencana yang datang, yang digambarkan ini adalah sebagai murka Tuhan. Karena bangsa Israel tidak taat. Kalau kita pernah baca di kitab Perjanjian Lama juga, ya, kalau kalian pernah dengar kisah Musa, ya, juga pernah terjadi hal seperti ini. Tetapi hal ini dirasakan oleh orang-orang Mesir. Yang waktu itu Musa diamanahkan kepada Tuhan oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dan ini terjadi kepada orang-orang Israel juga. Ya, karena memang terkenal sekali orang-orang Israel ini, ya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kadang mau mengikuti perintah Tuhan, kadang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, bahkan malah melawan. Ya, jadi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini, khususnya kalian semua, adik-adik teruna dan juga kakak sendiri beserta dengan para kakak layan yang lainnya juga harus hidup intim dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tidak memiliki komitmen. Kalau mau mengikut Tuhan, 100% harus ikut Tuhan. Jangan kita cuma bilang, aku percaya sama Tuhan, aku rajin datang gereja, rajin berdoa sama Tuhan, tapi di dalam kehidupan lepas dari itu semua, kita sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus bisa memberikan yang terbaik sebagai orang percaya. Jadi di sini dikisahkan bagaimana wabah belalang, ya, firman Tuhan katakan wabah belalang ini merusak banyak sekali yang sudah dibuat kepada bangsa Israel. Kalau kita baca, ya, baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, bagaimana prosesnya itu, ya. Dikisahkan bahwa wabah belalang ini
bermetamorfosis. Metamorfosis ya, kalau kalian yang pernah baca mengenai siklus makhluk hidup, ada itu yang namanya metamorfosis. Bagaimana itu ada siklus perubahan perkembangbiakan makhluk hidup yang dari kecil sampai dia besar. Nah, di sini sudah dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa wabah belalang ini bermetamorfosis dan setiap siklusnya itu akan mengakibatkan hal yang lebih parah. Ya. Mulai dari belalang pengerip, lalu menjadi belalang pindahan, lalu menjadi belalang pelompak, dan akhirnya menjadi belalang pelahap yang paling terakhir. Itu belalang pelahap yang paling tinggi siklus metamorfosisnya, atau bisa dikatakan itu sudah belalang dewasa ya, yang mungkin sudah bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Jadi ini adalah sebuah kisah yang sangat sama sekali dengan kehidupan kita pada saat ini gitu loh. Di tengah-tengah wabah ini, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah justru di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini kita malah lebih jauh dari Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, kembali lagi kita semua harus mengintrospeksi diri kita untuk kita bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Bayangkan sudah hampir lebih dari 3 bulan ya. 3 bulan kita sudah melewati wabah virus corona ini, tetapi belum ada cara untuk mengatasinya. Semua kehidupan yang tadinya serba nyaman, serba enak, berubah dengan situasi yang sangat tidak mengenakan. Sekolah nggak bisa, kuliah nggak bisa, bekerja juga tidak bisa, mau keluar juga tidak bisa, harus hati-hati. Mau main ke tempat-tempat hiburan juga tidak bisa lagi. Bisa kalian bayangkan nggak? Betapa kehidupan kita yang tadinya sangat nyaman, yang sangat kita nikmati, sangat kita enjoy, berubah menjadi situasi yang sangat mencemaskan, ya, mengerikan. Tidak ada yang bisa menyangka hal ini bisa terjadi. Tidak ada yang menyangka, apakah ini adalah hukuman dari Tuhan? Atau mungkin ada jawaban yang lain? Kita tidak ada yang tahu. Tapi yang kita percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, melalui situasi yang sekarang ini adalah satu dari banyaknya pergumulan yang akan kita lewati. Ya, yang akan kita lewati di sepanjang masa kehidupan kita hidup di dunia ini. Khususnya bagi kalian, para adik-adik teruna yang masih sangat muda-muda, ya. Mungkin nanti beberapa puluh tahun kemudian ketika kalian sudah punya anak, ya, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Karena ini adalah peristiwa perdana pertama kali yang terjadi di dunia. Gitu. Dan ini hanya akan menjadi sebuah sejarah di dalam kehidupan manusia yang pernah terjadi. Maka dari hal itu perlu kita garis bawahi bahwa hal ini harus bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana kita mampu menghadapi pergumulan yang saat ini kita lalui, itu bisa menjadi
pembelajaran untuk kehidupan kita yang akan datang. Kalau yang tadinya kita mau makan aja semua dimakan, mau main aja kemanapun boleh. Tapi bayangkan sekarang, orang mau megang sesuatu aja dia harus hati-hati. Mau memegang sesuatu benda atau apapun itu harus hati-hati. Karena apa? Karena mungkin aja ada virus corona di situ. Mungkin ada penyakit di situ. Dan itu bukan hal yang sepele. Karena apa? Karena ketika itu sudah masuk ke dalam diri kita, ya pilihannya hanya dua. Sembuh atau tidak. Begitu. Kalau kalian lihat di berita, ya bagaimana kasus corona yang terjadi di negeri kita ini sudah mencapai lebih dari 10.000. Ya, sangat miris sekali. Ini adalah bisa dikatakan pemusnahan massal yang tidak terencana, karena yang meninggal aja sudah lebih dari 1.000 jiwa gitu. Itu bukan jumlah yang sedikit, itu banyak ya. Bahkan beberapa hari yang lalu, dalam satu hari Indonesia bisa mencapai 1.000 kasus. Padahal semua upaya sudah dilakukan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terjadi seperti itu? Ya. Pemerintah sudah memberikan anjuran, tetapi di situasi yang sekarang ini malah orang-orang tidak peduli, bahkan mereka melawan. Ya, harusnya mereka kan bisa lebih bijak gitu, bisa lebih cerdas. Di situasi sekarang ini yang paling penting adalah menjaga kesehatan kita untuk kita dapat terus hidup di masa yang akan datang. Gak lucu dong kalau misalkan hidup kita berakhir hanya karena virus corona. Dan itu kakak berdoa supaya kita semua jauh dari hal itu. Kita balik lagi di dalam pembacaan Yoel ini. Di sini dikisahkan yaitu belalang bisa memberikan suatu hal yang sangat mengenaskan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena dari situ juga banyak hal-hal yang terjadi, seperti halnya mereka tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Karena pada zaman itu beribadah kepada Tuhan yaitu dengan membawa korban sajian, korban curahan. Ya. Korban sajian, korban curahan yang harus dipersembahkan itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena lenyap, dimangsa oleh belalang. Bagi setiap para petani yang pada saat hidupnya untuk bercocok tanam, juga mereka tidak bisa. Karena apa? Karena ladangnya sudah musnah, gitu loh. Ladangnya sudah habis. Tanah pun menjadi berkabung. Maksudnya tanahnya itu sepi, kosong, tidak ada yang ditanam. Karena semua habis dilalap oleh belalang. Bayangkan ya, dari wabah seperti belalang aja bisa mengakibatkan hal seperti ini ya, mengenaskan seperti ini yang dirasakan oleh bangsa-bangsa Israel. Nah, inilah yang ingin disampaikan dari pembacaan kitab Yoel ini, supaya kita bisa lebih menghadapi pergumulan masalah dalam kehidupan kita dengan lebih berpikir positif, berpikir bijak. Pendewasaan iman kita yang harus kita tunjukkan juga kepada masalah kita. Jangan itu menjadi suatu hal yang bikin kita semakin down, yang bikin kita menjadi menyerah di dalam menghadapi pergumulan ini. Ya, kita semua punya pergumulan. Kalian mungkin bete sudah berbulan-bulan di rumah, tidak bisa bersekolah,
kerjanya cuma di rumah aja, main. Mau pergi jalan-jalan ke mall nggak bisa. Biasa pergi nonton atau jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan untuk merefreshkan otak. Semua hilang gitu aja, ya. Rutinitas-rutinitas yang sering kita lakukan itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan pada saat situasi seperti ini. Ya. Mungkin bagi kakak dan juga para kakak lain yang lainnya, ya, kita semua bekerja, kerjanya dari rumah, bahkan ada yang tidak bisa bekerja lagi karena apa? Karena perusahaannya mungkin mengalami kebangkrutan, ya, tidak bisa membayar karyawan, terjadi PHK massal di mana-mana. Nah inilah, ya, kalau kita bisa lihat, ya, kita bisa rasakan penderitaan yang kita alami di tengah-tengah situasi yang sekarang ini tidak bisa kita prediksi sampai kapan hal ini bisa terus-terusan terjadi. Ya. Syukur kita tidak seperti negara-negara lainnya yang penduduknya sangat besar, sangat banyak. Bagaimana cara ngaturnya? Yang sampai miliaran orang. Indonesia bahkan hanya ratusan juta, ya. Berbeda dengan Cina, Amerika. Itu sudah miliaran semua penduduknya. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama kita bisa merenungkan firman Tuhan ini sebagai suatu kesempatan juga bagi kita untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, lebih memfokuskan diri kita lagi sebagai orang-orang percaya, ya. Artinya orang-orang percaya itu berarti menyerahkan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kan sudah percaya. Kalau kita sudah percaya, kita sudah yakin. Dan ketika kita sudah yakin, ya mau apa lagi selain penyerahan diri. Nah, ya. Tetapi di dalam penyerahan diri itu juga harus ada respon atau tindakan iman kita. Yaitu apa? Rajin berdoa, rajin bersekutu kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Itu penting. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam diri orang-orang percaya, orang-orang beriman. Belajar dari Abraham, ya, bagaimana Abraham dinobatkan sebagai bapak orang percaya. Karena apa? Karena apa Abraham bisa dinobatkan sebagai bapak orang percaya? Karena imannya dia. Imannya dia yang timbul karena ketaatan atas apa? Atas perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk mempersembahkan anak sulungnya yang sangat dia kasihi dari istri pertamanya, ya, tapi kan Abraham sempat buka cabang, ya. Tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan, yaitu bukan Ismail, tapi Ishak. Ya. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak sulungnya itu, Abraham katakan apa? Ya Tuhan. Dia katakan seperti itu. Orang tua mana yang rela untuk anaknya disembelih? Makanya di Alkitab, di sejarah Alkitab, tidak ada iman yang melebihi Abraham. Ini udah tingkat-tingkat dewa imannya. Karena dia melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat ekstrim. Dan itu diapresiasi oleh Tuhan. Makanya dia dinobatkan sebagai bapak orang beriman. Karena imannya yang tumbuh dari ketaatan atas perintah Tuhan. Atas ketaatan perintah Tuhan.
Ya, beda bahasanya ketaatan perintah Tuhan atau ketaatan terhadap janji Tuhan. Ya. Orang beriman atau orang percaya harus lebih identik melakukan perintah Tuhan, bukan menunggu janjinya Tuhan. Ya. Karena kita sebagai orang Kristen lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu nilai kekristenan yang harus kita pegang. Nah, apalagi kalian yang masih muda-muda ya, harus rajin terus belajar firman Tuhan ya. Asah terus ya. Karena apa? Karena sebagai orang-orang beriman ya, kita percaya bukan karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan hanya sebatas itu. Ya, memang betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang menjadi fokus kita utama, kita percaya karena kita yakin bahwa tidak ada jalan kepada keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia ini, itulah yang kita harus lakukan. Menjadi contoh bagi setiap orang, menjadi berkat, itu adalah kesukaan Tuhan. Ya. Jadi kalian ingat itu, ya. Dan kita belajar juga dari kitab Yoel ini, bagaimana kita menyikapi pergumulan hidup kita sebagai orang percaya, ya. Harus kita tetap terus berpegang teguh terhadap iman kita. Jangan kita lengah, apalagi kita terucap atau berpikiran bahwa kenapa sih Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Itu adalah hal yang salah ya. Jangan sampai itu terbesit di dalam pikiran kita bahwa setiap doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Ya. Karena Tuhan kerjanya banyak. Tuhan enggak hanya mendengarkan doa kita. Karena bukan cuma kita yang hidup di dunia ini. Banyak sekali orang yang hidup di dunia ini. Orang-orang percaya, orang-orang beriman yang setiap hari berdoa kepada Tuhan. Jadi kita nggak boleh ya mengegoiskan diri kita. Atau hal lainnya egosentris. Ya, memfokuskan hanya kepada diri kita. Ya, kalau kita cuma hanya melihat dari sisi kita aja, itu sama aja kita menjadi orang yang tidak memperdulikan orang lain. Kita lebih cinta kepada diri kita sendiri. Itu salah juga. Nah, jadi bagi kita semua, marilah kita tetap senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan pergumulan atau masalah yang tidak bisa kita hadapi. Karena itu firman Tuhan yang katakan sendiri. Ya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Yang biasa. Yang berat itu apa? Pengorbanan. Ya. Pengorbanan yang berat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini berkorban untuk kita kan? Kita mau nggak berkorban untuk Tuhan? Kita mau nggak mati untuk Tuhan? Ya memang ada yang bilang katakan, ya mau. Tapi untuk dilakukan sulit. Ya, jadi kita nggak boleh juga sembarangan. Ya, kita harus bisa lebih bijak. Ya, di dalam beriman. Ya, untuk kita dapat menjadi alat kesukaan Tuhan untuk dapat menyampaikan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, bahkan harus kepada setiap orang yang ada
di sekeliling kita, siapapun mereka. Mungkin itu aja yang bisa Kakak sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita senantiasa. Stay healthy and stay at home. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih, yang kami sembah hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan kami dapat boleh membaca firman Tuhan yang telah kami baca dari Alkitab Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah tersirat di dalam Alkitab ini Tuhan, firman-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, untuk dapat hidup di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai manusia kami memiliki banyak sekali kekurangan Tuhan, bahwa kami juga sebagai orang percaya, sebagai orang beriman Tuhan, terkadang kami juga sering mengeluh kepada Tuhan. Tetapi kami sekarang ingin Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan setiap pola pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi lebih memfokuskan diri lagi Tuhan, kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang menjadi kerinduan di dalam diri kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami dapat melewati setiap proses-proses pendewasaan iman kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi orang-orang yang lebih lagi menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi yang sekarang ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami, pimpin setiap langkah kami, untuk kami dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman yang sudah sama-sama kita dengar tadi boleh menjadi penguatan bagi iman kita ya. Bisa dapat terus berjuang untuk menjadi laskar-laskar Kristus, dan kita tetap setia, tetap teguh berada di dalam Tuhan. Saat ini untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 245, Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan.
Teman-teman Persekutuan Turuna, sekarang saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Tuhan walaupun secara online. Namun kiranya apa yang telah disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk dokter dan juga tenaga medis Tuhan yang pada saat ini menangani kasus COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan mau berikan mereka kekuatan ya Bapa. Tuhan mau berikan mereka kesabaran untuk merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan. Tuhan juga kiranya mau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, agar kami semua sebagai rakyat dapat bersatu padu Tuhan untuk melawan corona Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu begitu besar atas dunia ini ya Bapa, sehingga Tuhan akan mengambil coronavirus ini Tuhan, agar tidak ada lagi di bumi kami tercinta ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, untuk teman-teman teruna yang masih menginjak SMP atau SMA. Tuhan kiranya mau berkati dalam sekolahnya, agar mereka bisa menjadi anak yang berprestasi Tuhan, bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua mereka ya Bapa. Tuhan juga kiranya mau berkati untuk yang sedang mencari perguruan tinggi ya Bapa. Kiranya Tuhan mudahkan langkahnya ya Bapa, agar kelak nanti bisa memasuki perguruan tinggi yang diinginkan ya Bapa. Tuhan, kiranya juga Tuhan mau berkati untuk orang tua kami ya Bapa, yang telah mendidik, mengajar, dan merawat kami ya Bapa. Tuhan kiranya mau berkati, berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan, berkat yang daripada-Mu juga ya Bapa. Tuhan kiranya mau tolong Tuhan dari keluarga kami, dari segala sisi kehidupan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami Tuhan, gereja GPIB. Tuhan kiranya berkati agar semakin banyak lagi jemaat yang mau datang untuk menyembah kepada-Mu ya Bapa. Kiranya berkati agar GPIB bisa menjadi berkat ya Bapa bagi sekelilingnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Persekutuan Teruna ya Bapa, agar kiranya teman-teman Persekutuan Teruna bisa selalu menjadi berkat Tuhan, bisa selalu menjadi lilin di tengah kegelapan ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu datang menerangi yang sekelilingnya ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kurang sempurna, kiranya Tuhan mau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Kak Alis di sini yang akan menyampaikan Warta Pelekat PT Minggu 24 Mei 2020. Warta Pelekat yang pertama. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kita tetap dalam keadaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka dari itu minggu depan kita akan tetap dalam ibadah online hari Minggu pelayanan teruna. Sehingga dianjurkan adik-adik untuk like serta subscribe channel YouTube GPIB Cipecang ya, agar tidak ketinggalan ibadah PT selanjutnya. Oh iya, Kak Alis juga ingatkan kembali untuk adik-adik yang memiliki teman-teman teruna yang mungkin belum bergabung dalam ibadah online hingga saat ini, kalian dapat menginformasikan ya bahwa kita tetap dapat berkumpul, bersekutu, memuji serta memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online melalui channel YouTube GPIB Cipecang. Dalam kondisi saat ini, kita harus senantiasa mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui doa secara pribadi, saat teduh pribadi, serta tidak menjauhkan diri dalam ibadah-ibadah walaupun secara online. Yang kedua, Kak Alis juga menghimbau kepada adik-adik semua untuk tetap dapat melakukan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik dapat menghubungi koordinator sektor yang ada di sektor adik-adik masing-masing untuk dapat mengumpulkan persembahan yang akan disalurkan kembali ke gereja kita. Yang kedua, dengan cara melakukan transfer ke rekening bank gereja kita sesuai dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Biarlah persembahan kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui pelayanannya di muka bumi ini. Yang selanjutnya, Kak Alis juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada adik-adik layan yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga Tuhan senantiasa beserta kalian dalam kehidupan kalian hari lepas hari dan terus bertumbuh ya bersama Tuhan selalu. Yang terakhir, untuk menutup Warta Pelekat ini, Kak Alis anjurkan untuk adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Dengan cara apa? Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, tetap gunakan masker kemanapun, dimanapun kalian berada. Yang ketiga, upayakan untuk selalu tetap di rumah ya. Kak Alis rindu untuk kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam ibadah di gedung gereja. Sehingga kalian harus jaga kesehatan selalu ya. Sekali lagi Kak Alis ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, dan kita akan sama-sama untuk mengangkat pujian kita, yaitu Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang.
yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah online kita pada minggu hari ini. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita dapat menerima berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan untuk berterima kasih atas segala kesempatan yang boleh kami rasakan Tuhan. Terkhususnya hari ini kami dapat boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya juga firman-Mu Tuhan yang dapat kami cerna, dapat kami pahami Tuhan, dapat teraplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Jadi kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita terima berkat. Kiranya berkat daripada Allah, kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua yang ada dimanapun kita berada, mulai dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.